Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Kebetulan sekarang sedang berada di Gili Trawangan di Pondok Santi. Alhamdulillah kita mendapatkan destinasi penginapan yang bagus. Kemudian memang ada kondisi yang cukup memprihatinkan juga karena Gili Trawangan yang dulunya ramai kini sepi dan hanya ada beberapa wisatawan domestik yang mulai menghidupkan kondisi dari Gili Trawangan. Ini tentu memprihatinkan karena pandemi ternyata dampaknya jauh lebih hebat daripada bencana gempa yang terdahulu, dan ini menambah parah perekonomian masyarakat di sini. Sangat terasa sekali. Nah, jadi kami dengan KM Partner itu sembari mencoba berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian lokal di sini, kita mencoba sekaligus bekerja, kemudian juga berwisata, hangout dari rutinitas. Ada beberapa pertemuan-pertemuan Zoom meeting yang kita lakukan di sini. Ini juga sekaligus juga mendukung program pemerintah. Jadi bekerja tanpa harus berkantor, tetapi produktivitas tetap harus dijaga dan dilakukan. Nah, kali ini untuk materi vlog hari ini, saya sebenarnya pengen sekali setiap hari ada minimal 1 vlog yang bisa saya produksi. Bahkan targetnya bisa beberapa vlog. Gitu. Hari ini saya mencoba untuk ngebut nih, karena beberapa hari di sini ternyata membuat suasana begitu santai, sehingga materi vlog yang diproduksi ini tidak sesuai dengan targetnya. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi. Saya mencoba menjawab permasalahan terkait dengan dihapuskannya pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan. Ini banyak sekali disampaikan dalam beberapa diskusi, kemudian ada saya di WhatsApp, saya juga banyak sekali pertanyaan ketika PPHP itu dihapuskan. Jadi seolah-olah PPHP ini menjadi figur sentral di dalam proses pengadaan barang jasa. Yang paling utamanya adalah pembahasannya adalah seolah-olah PPHP ini menjadi figur sentral dari serah terima pekerjaan. Nah, ini menurut saya tidak bisa disalahkan karena pemahaman ini sudah sejak lama dipahami oleh kita semua sehingga menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya kita sedang membenarkan kebiasaan gitu ya, bukan membiasakan untuk berlaku benar. PPHP itu muncul ketika peralihan antara Kepres 80 menjadi Perpres 54 tahun 2010. Ini merupakan bagian dari pergeseran regulasi pengadaan. Dari regulasi yang syarat dengan kekonstruksian, di mana Kepres 80 itu dasar hukumnya salah satunya adalah PP 29 tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 18 tahun 99, itu kemudian bergeser kepada undang-undang atau peraturan keuangan, kemudian mulai masuknya peraturan pengelolaan aset juga di dalam konsideran Perpres 54 tahun 2010. Maka kalimat teknis di Kepres 80, kalimat teknis konstruksi di Kepres 80 itu kemudian bergeser menjadi kalimat administratif di Perpres 54. Nah, perubahan kalimat ini ternyata tidak disertai dengan perubahan mindset dan pemahaman bahwa sebenarnya proses pengadaan itu memang tidak bisa lepas dari proses serah terima hasil pekerjaan. Ini bisa kita lihat dari belum dipahaminya bahwa ketika PPHP itu ada, sebenarnya tidak menghilangkan tata laksana serah terima pekerjaan. Untuk konstruksi misalkan, serah terima pekerjaan ini dibahasakan dengan bahasa PHO atau FHO.
Dalam kata kuncinya ada HO-nya itu, handover, serah terima. Kemudian begitu bergeser jadi PPHP menjadi penerimaan hasil pekerjaan. Nah, ini seolah-olah perubahan kata ini juga merubah substansi dari serah terima pekerjaan. Sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang menurut saya keliru. Misalkan ada yang memahami bahwa ketika tidak ada PHO, maka tidak ada serah terima pekerjaan. Padahal PHO itu adalah tentang aktor yang melaksanakan serah terima pekerjaan atau aktor yang terlibat dalam serah terima pekerjaan. Sedangkan HO itu, handover, adalah serah terima pekerjaan, itu tindakannya. Sehingga kita harus bisa membedakan antara aktornya dengan tindakannya. Tindakan serah terima pekerjaan itu wajib ada dalam proses pengadaan barang jasa. Karena proses pengadaan barang jasa seperti definisi pasal 1 angka 1 itu disebutkan, pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi, tindakan serah terima hasil pekerjaan mau disebut dengan handover, mau disebut dengan serah terima hasil pekerjaan, mau disebut dengan serah terima pekerjaan, mau disebut dengan pemeriksaan hasil pekerjaan. Itu adalah tindakan yang merupakan tindakan melakukan serah terima hasil pekerjaan atau handover. Pak, handover ini ada nggak di pengadaan barang? Ada, tapi namanya bukan handover, tetapi serah terima barang. Karena jelas sekali hasil pekerjaannya, outputnya adalah barang. Bagaimana kalau dengan jasa? Nah, kalau jasa tentu tidak bisa disebut dengan serah terima barang, tetapi disebutnya serah terima hasil pekerjaan. Jadi dalam pengadaan barang apakah ada handover juga? Ada. Tapi memang tidak ada sebutan handover di sana. Nah, sehingga kita terjebak pada bahasa, bukan pada substansi, konten, atau konteks dari serah terima hasil pekerjaan. Maka dalam memahami penghapusan PPHP ini, saya bisa menegaskan, tidak ada PPHP bukan berarti proses serah terima hasil pekerjaan tidak ada. Itu pertama. Nah, kita juga harus pilah dari PPHP itu. Yang dihapuskan adalah panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Tetapi penerimaan atau pemeriksaan hasil pekerjaan, tindakannya tetap harus dilakukan. Karena proses selanjutnya dari serah terima hasil pekerjaan adalah proses pembayaran. Maka dari itu harus ada proses yang disebut dengan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian mundur ke belakang ada pemeriksaan pekerjaan, yang outputnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Jadi tahapannya adalah pemeriksaan pekerjaan, kemudian menghasilkan serah terima hasil pekerjaan, kemudian serah terima hasil pekerjaan ini diperiksa hasil pekerjaannya secara administratif agar nanti bisa memenuhi syarat-syarat administratif untuk bisa dibayar. Misalkan harus ada bukti kontraknya, harus ada bukti serah terima hasil pekerjaannya, dan seterusnya, sehingga bisa dibayar. Nah, ini tahapan-tahapan tindakannya yang harus kita pahami. Sehingga ketika orangnya dihapuskan atau aktornya dihapuskan, ini tidak kemudian serampangan kita menyatakan bahwa tidak ada lagi proses pemeriksaan hasil pekerjaan. Tetap ada, baik dari sisi material maupun dari sisi formil. Jadi menjawab pertanyaan pertama, apakah dengan dihapuskannya PPHP kemudian tidak lagi ada pemeriksaan hasil pekerjaan? Jawabannya ada. Tetap ada proses pemeriksaan hasil pekerjaan. Apakah kemudian dengan dihapuskannya PPHP menghilangkan proses namanya PHO dalam konstruksi atau dalam jasa lainnya? Tetap ada. Karena serah terima pekerjaan atau serah terima hasil pekerjaan itu harus tetap dilakukan dalam konteks pengadaan barang jasa. Sekarang kita mulai berbicara masuk pada siapa aktornya.
Kalau aktornya itu pun tidak berubah sebenarnya. Kita bisa buka di Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Sama sekali tidak ada perubahan pasal 57. Jadi disebutkan dengan jelas setelah pekerjaan selesai 100%. Setelah pekerjaan selesai 100%. Dari sisi apa? Dari sisi penyedia pelaksana. Baik pelaksana pengadaan barang, pelaksana pengadaan jasa, pengadaan konstruksi, konsultansi. Maka penyedia ini mengajukan kepada PPK. Jadi subjektif dulu dari sisi penyedianya bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Kemudian dilaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan selesai. PPK telah memiliki data tentang proses pelaksanaan pekerjaan. Data ini dilengkapi oleh konsultan pengawas, direksi teknis, direksi lapangan, dan segala macam untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Kalau untuk pengadaan barang ada dari tim pemeriksa barang gitu ya, sudah dicatat dan segala macam. Oh, ini sudah layak untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan, maka PPK melakukan proses pemeriksaan dengan bantuan-bantuan tadi. Kemudian setelah itu dinyatakan paripurna dan bisa diterima sesuai dengan ketentuan kontrak, baru PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Nah, dari sini maka sebenarnya dari awal, dari dulu dengan adanya PPHP atau tidak adanya PPHP, sebenarnya serah terima pekerjaan itu dilakukan oleh PPK. Jadi aktornya adalah pejabat pembuat komitmen. Lalu pejabat pembuat komitmen ini boleh nggak dibantu oleh tim pendukung? Boleh. Itulah yang kemudian di dalam konstruksi namanya ada tim PHO. Tim serah terima pertahapan atau bagian gitu ya. Jadi ini ada, karena dalam pekerjaan konstruksi ada serah terima awal dan serah terima akhir. Serah terima awal ini adalah bagian. Nah, kalau bagian namanya disebutnya itu provisional handover. Jadi serah terima bagian pekerjaan. Ada juga yang handovernya bisa per termin gitu. Maka bisa dibantu oleh tim PHO. Tetapi kalau misalkan tidak dibentuk tim PHO gimana? Tetap PHO itu dilakukan oleh PPK, si pemilik dari kontrak itu. Jadi dari dulu memang PPK itu bertugas, pejabat pembuat komitmen itu bertugas melakukan handover, serah terima hasil pekerjaan. Baik ada tim maupun tidak ada tim. Jadi tim PHO atau PHO yang membantu PPK ini bukan panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang disebut PPHP. Jadi PPHP ini tidak ada hubungannya dengan bisa diterimanya atau tidak bisa diterimanya pekerjaan sehingga kita sebut sebagai hasil pekerjaan. PPHP ini adalah tim yang membantu pengguna anggaran ketika dia dilaporkan adanya penyerahan barang, ada pengerahan jasa kepada pengguna anggaran untuk dilakukan proses pembayaran. Proses pemeriksaan hasil pekerjaan pun tidak terikat kepada aktor yang disebut panitia atau pejabat ini. Jika tidak ada panitia atau pejabat ini, yang wajib memeriksa hasil pekerjaan adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi tolong bedakan konteks dari tindakannya dengan konteks aktornya. Ketika PPK ini kemudian tidak dibentuk atau tidak ditunjuk, maka otomatis pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran adalah bertindak atau menjabat atau merangkap sebagai PPK. Maka ketika pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran tidak menetapkan PPK atau tidak menugaskan orang lain atau staf lain sebagai PPK, maka kemudian tanggung jawab ke PPK-nya itu harus dilaksanakan oleh pengguna anggaran. Sehingga kalau misalnya tanggung jawab ke PPK itu adalah tanggung jawab serah terima hasil pekerjaan, maka serah terima pekerjaan atau serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan tahapan-tahapannya oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi
sekali lagi tolong hindari pemahaman bahwa ketika tidak ada aktornya tindakannya kemudian tidak dilakukan. Sebaliknya, ketika tindakannya sudah dilakukan oleh PPK tetapi tidak ada aktor timnya, tidak ada aktor pendukungnya berupa panitia atau pejabat, maka bukan berarti proses serah terima itu tidak bisa diterima. Karena keabsahan sebuah proses serah terima hasil pekerjaan bukan karena ada tim pendukungnya, tetapi karena adanya pengesahan pertanggungjawaban dari aktor utamanya. Siapa aktor utamanya? Pengguna anggaran. Pak, kalau tidak ada PPK kemudian hasil pekerjaannya tidak bisa diterima karena ada pasal 57. Tidak, karena PA KPA dapat bertindak sebagai PPK. Berarti kalau PA KPA tidak membentuk tim PHO, tidak membentuk PPK, tidak juga ada PPTK yang melaksanakan tugas PPK, tapi kemudian PA-nya bisa mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan outputnya pun sudah dipakai, maka itu bukan sebuah tindakan non-prosedural. Ini artinya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran tetap bertanggung jawab dan prosesnya tetap sesuai dengan regulasi. Jadi bukan berarti tidak ada aktornya kemudian hasil pekerjaan tidak bisa diterima. Tidak dibentuk PPHP, tidak dibentuk PHO, tidak dibentuk PPK, tidak ditunjuk PPTK untuk pelaksanaan tugas PPK, tapi langsung oleh PA saja. Kemudian diserah terimakan pekerjaan dan dibayar. Itu kemudian pembayaran dan output pekerjaannya dianggap tidak legal atau ilegal. Ini tidak benar. Karena undang-undang jelas memberikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan dengan jelas bahwa kepala dinas adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah pemilik atributif dari penggunaan anggaran. Sehingga kalau misalkan ini ekstrim ya, kalau misalkan pengguna anggaran tidak membentuk panitia-panitia tim pendukungnya tadi, maka ketika pekerjaan itu outputnya memang bisa dimanfaatkan, berhasil guna sesuai dengan kontraknya dan kemudian bermanfaat dari sisi outcome-nya, maka tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan tindakan dari pengguna anggaran tersebut. Apalagi menyatakan hasilnya tidak dapat diterima dari sisi hukum. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu trigger diskusi kita tentang dihapuskannya PPHP dan proses serah terima hasil pekerjaan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, serah terima pekerjaan itu adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh pemilik tanggung jawab kewenangan, yaitu pengguna anggaran. Baik dibantu atau tidak dibantu oleh staf atau tim di bawahnya. Oleh PPK, oleh panitia, oleh pejabat. Ini tanggung jawab pengguna anggaran. Kemudian, bukan berarti tidak ada panitia, tidak ada PPK, tidak ada PPTK yang ditugaskan sebagai PPK, kemudian tidak ada proses serah terima hasil pekerjaan. Tetap ada proses serah terima hasil pekerjaan yang dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran. Jadi yang bertanggung jawab tetap serah terima hasil pekerjaan itu adalah pengguna anggaran. Organisasi di bawahnya hanya membantu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua sehingga dihapuskannya PPHP ini kemudian tidak merubah cara, tidak merubah pertanggungjawaban terkait dengan pengadaan barang jasa. Saya Samsul Ramli dari Gile Trawangan, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.